Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimana saja Anda berada, saya Amrizal Indragiri selalu mendoakan sahabat semua semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, serta Allah lancarkan rezekinya, dibukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan berbagi ilmu, pengetahuan dan wawasan seputar tenaga dalam ataupun kebatinan. Sahabatku dimana saja Anda berada, pada video kali ini saya akan berbagi trik bagaimana caranya berhadapan dengan lawan, apakah dari bangsa jin ataupun manusia. Saya ulang lagi, saya akan berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan seputar kebatinan ataupun ilmu tenaga dalam, yaitu tentang bagaimana caranya atau trik ketika berhadapan dengan lawan dari bangsa jin ataupun manusia. Atau bisa juga kita sebut di sini trik berhadapan dengan black magic, dukun santet, teluh, guna-guna dan sebagainya. Oke, sahabatku dimana saja Anda berada, sebelum saya paparkan dengan lebih dalam, dengan panjang lebar, jangan lupa sahabatku dimana saja Anda berada, like and share serta tekan tombol subscribe. Oke sahabat, terima kasih banyak atas subscribe-nya. Sahabatku dimana saja Anda berada, saya akan berbagi trik bagaimana caranya ketika kita berhadapan dengan black magic, dukun santet, pelaku ilmu hitam, dan bala tentaranya dari bangsa jin ataupun manusia, setan, iblis, dan sejenisnya. Yang pertama sahabatku, ini langkah pertama, trik pertama untuk berhadapan dengan black magic. Langkah pertama, Anda harus tenang, santai, enjoy, relax. Tidak perlu takut, cemas, khawatir. Karena rasa takut, rasa cemas ataupun gemetar berhadapan dengan lawan ini hanya menguatkan lawan. Hanya menguatkan lawan dan melemahkan diri kita sendiri. Jadi mental kita harus di atas mental mereka. Saya ulang lagi, mental kita harus di atas mental mereka. Saya contohkan, ini ada pohon angker. Masyarakat setempat meyakini siapa saja yang lewat dekat pohon ini, ia akan ketempelan, diganggu oleh jin penunggu atau makhluk kasat mata. Ketika kita melangkah keluar dari rumah, yang mau tidak mau kita harus lewat di bawah pohon ini. Yang pertama, langkah pertama, kita pasang mental. Mental kita harus di atas mereka. Kemudian kita tidak perlu takut, cemas dan sebagainya. Melangkahlah ketika keluar rumah dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama. Satu kali kita berserah diri kepada Allah dengan baca la haula wala quwata illa billah, Allah akan utus 70.000 malaikat untuk menjaga kita. Itu yang pertama. Nah sahabatku, black magic tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh kita atau mempengaruhi pikiran kita, hati kita dan sebagainya, kalau bukan ada yang menyampaikan, ada yang menghantar. Siapa yang menyampaikan? Yang menghantar black magic, santet, teluh dan sebagainya tak lain dan tak bukan adalah jin, bangsa jin, jin kafir, setan dan sekutu-sekutunya. Nah,
Di sini trik kita berhadapan dengan dukun santet, black magic dan sebagainya, supaya kita tidak terkena efek negatifnya. Apa yang mereka inginkan tidak terwujud. Pertama, kita harus mental kita harus di atas mental mereka. Kemudian keluar dari rumah, kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Seperti saya ibaratkan kita lewat sebuah pohon. Insya Allah kalau kita keluar rumah dengan berbaik sangka, tidak akan terjadi sesuatu apapun juga terhadap diri saya. Insya Allah tidak akan ada terjadi sesuatu yang buruk terhadap diri kita. Kita akan aman sampai kita pulang lagi. Langkah berikutnya, bagaimana caranya berhadapan dengan pelaku ilmu hitam, dukun santet dan sebagainya? Kita jangan terpengaruh dengan omongan-omongan orang, dengan apa yang disampaikan oleh orang lain ataupun yang disampaikan oleh bangsa jin yang coba mempengaruhi pikiran kita, mencoba membisikkan ke dalam dada kita supaya kita gemetar, takut dan sebagainya. Sahabatku, di mana saja Anda berada, tentunya kita di samping kita mempunyai mental di atas mereka, di samping kita menyerahkan hidup dan mati kita kepada Allah, kita harus rajin, giat menjaga hati kita untuk selalu ingat kepada Allah. Ada 2 zikir ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menguatkan mental kita, meningkatkan keimanan kita, dan menggetarkan, menggonjang-ganjingkan kekuatan musuh. Yang pertama adalah la ilaha illallah. Jaddidu imanikum bi kalimati la ilaha illallah. Perbaharui imanmu, tingkatkan imanmu dengan perbanyak baca zikir la ilaha illallah. Yang kedua, memperbanyak membaca zikir takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir menguatkan diri kita, menguatkan batin kita, dan melemahkan musuh kita. Sahabat, perhatikan sejarah peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mereka, para sahabat selalu mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tujuannya untuk menguatkan batin dan melemahkan lawan. Sahabatku, di mana saja Anda berada, saya secara pribadi sebenarnya dari kecil saya tipe orangnya sangat penakut, pengecut, lebih-lebih lagi terhadap penampakan-penampakan makhluk-makhluk halus atau penunggu-penunggu daerah-daerah tertentu. Sebenarnya saya seorang sangat penakut. Cuma lama kelamaan la khaufun alaihim illallah. Bagi mereka orang-orang beriman tidak ada kecemasan, tidak ada yang mereka takuti kecuali Allah. Keyakinan-keyakinan seperti ini saya bina, saya jaga, saya pupuk, sehingga lambat laun rasa takut yang selama ini saya pendam akan hilang dengan sendirinya. Sahabatku, di mana saja Anda berada, saya secara pribadi selalu menjaga lisan saya, hati saya, pikiran saya, anggota tubuh saya untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabatku, bisa praktekkan apa yang saya sampaikan ini. Insya Allah inilah trik ketika kita berhadapan dengan dukun santet, black magic, pelaku ilmu hitam dan sebagainya, baik dari bangsa jin ataupun bangsa manusia. Insya Allah kalau kita selalu mengingat Allah, kalau kita dekat dengan Allah, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, sungguhnya Allah bersama kita. Demikian sahabatku, di mana saja Anda berada, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.